Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan ataupun memaparkan soal pretest untuk program pendidikan guru penggerak angkatan keempat tahun 2021. Namun sebelum saya share soal tersebut, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, and share. Teman-teman, Bapak Ibu calon guru penggerak, sebelumnya mungkin sudah pernah melakukan pretest dan mengerjakan soal pretest itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Video ini akan mempublikasikan soal yang digunakan saat pretest saat itu. Oke, Bapak Ibu langsung pada videonya. Di layar ini saya akan tampilkan jumlah soal berikut hasil kolaborasi saya dengan teman saya mengenai jawaban dari soal pretest modul 1 pada program pendidikan guru penggerak angkatan yang keempat. Oke, yang pertama di sini soal mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Soalnya berbunyi demikian. Taman siswa hadir sebagai perwujudan benih pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dengan tujuan untuk ini kemerdekaan anak ya teman-teman semuanya. Terus yang kedua, manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut yang menjadi landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan anak? Seperti yang sudah kita dapatkan saat mengikuti kelas virtual di modul 1, bahwasanya anak itu dilahirkan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, sehingga pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan tulisan tersebut sehingga kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Soal nomor 3. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti dapat dilatih dengan menggunakan permainan anak-anak, seperti permainan congklak yang dapat melatih pola pikir. Yang nomor keempat, di sini ada mengenai budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada pilihan kemerdekaan anak adalah kebebasan budi pekerti. Budi pekerti diajarkan secara terus-menerus kepada anak hingga ia mandiri. Yang ketiga, budi pekerti membantu menuntun anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia dalam setiap laku agar tumbuh kekuatan kodratnya. Yang keempat, budi pekerti menjadikan anak berbakti, bertanggung jawab, dan mandiri. Dari sini, hasil kolaborasi saya dengan teman saya itu saya menjawab C, yaitu poin kedua dan poin ketiga. Soal nomor 5, disebutkan soalnya bahasanya dalam diri manusia diumpamakan ada kotak hitam identitas yang berisi antara lain. Ini menurut hasil pemahaman kami yaitu nilai, iman, dan perilaku. Soal nomor 6 mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 1 nomor 1 disebutkan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pada pernyataan di atas, sinyal anjuran untuk menumbuhkan warga negara yang aktif berkontribusi terwakili dalam penggalan kalimat. Kalau menurut saya dan teman saya, itu ialah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Soal nomor 7 mengenai pernyataan yang dapat menunjukkan hal konkret mengenai sampah di sekolah. Soalnya demikian dan jawaban yang kami pilih yaitu apakah ide untuk menyelesaikan masalah sampah di sekolah ini. Soal nomor 8 di sini disebutkan mengenai otak reptil, yaitu batang otak dalam bagian otak manusia itu berperan sebagai apa? Yaitu terkait dengan emosi dan perasaan. Soal nomor 9 ini mengenai permasalahan yang disebutkan bahwasannya saya atau Anda adalah seorang guru penggerak di SMP.
Anda berniat membantu sekolah Anda meningkatkan pencapaian murid dalam jangka panjang. Anda menyusun rencana dalam sebuah urutan langkah perubahan. Anda mengetahui bahwa pencapaian murid tidak begitu saja meningkat dengan program pengayaan, les tambahan atau latihan soal semata. Anda kemudian berencana untuk menerapkan inquiry apresiatif yang menyeluruh untuk mengetahui hal di sekolah yang dapat mendukung terwujudnya murid merdeka. Berdasarkan kasus tersebut, pilihlah satu pertanyaan di bawah ini yang harus Anda ketahui lebih dahulu sebelum beranjak ke langkah berikutnya dalam rencana perubahan yang Anda susun. Ini berhubungan dengan Bagja, inquiry apresiatif. Menurut pemahaman kami, hasil kolaborasi saya dengan teman saya, yaitu apa saja kekuatan sekolah Anda saat ini yang dapat membantu meningkatkan pencapaian murid, yaitu kami memilih opsi yang B. Yang nomor 10 di sini ada soal bahwasannya saya atau Anda adalah sebagai seorang guru yang baru dimutasi ke sebuah SD kecil di kabupaten lain. Sekolah baru Anda ini bersih dan asri karena tanaman dan tumbuhan yang cukup banyak dan rindang. Anda tertarik untuk menanyakan rahasianya ke kepala sekolah. Setelah mendapatkan waktu berbincang bersama kepala sekolah, Anda mengetahui bahwa kepala sekolah datang setiap pagi sebelum guru dan murid tiba untuk menyapu rontokan dedaunan di seluruh halaman dan koridor sekolah. Beliau ingin semua guru dapat meneladani kebiasaan ini. Suatu saat pernah beliau datang terlambat ke sekolah dan melihat di halaman dan koridor masih berserakan dengan dedaunan yang kotor dan rontok. Beliau merasa frustasi. Berdasarkan kasus di atas, pilihlah satu program di bawah ini yang Anda anggap relevan, dijalankan sebagai upaya pembiasaan dan tindak lanjut untuk menyelesaikan tantangan dalam menjaga kebersihan di sekolah tersebut. Hasil kolaborasi saya dengan teman saya, kami memilih opsi yang A, yaitu mengalokasikan area di halaman dan koridor sebanyak kelas yang ada di sekolah yang tiap areanya akan dijaga kebersihannya oleh satu komunitas kelas. Soal nomor 11 yaitu mengenai Bagja, inquiry apresiatif, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berisi perumusan pertanyaan pemandu tahap demi tahap. Proses pencarian jawaban tersebut adalah sebuah kesempatan yang konkret untuk menurut kami, yaitu menggali hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Soal nomor 12, soalnya berbunyi demikian, umpan balik adalah salah satu yang paling kuat pengaruhnya dalam pencapaian dan pembelajaran. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini yang termasuk salah satu umpan balik yang efektif adalah kami memilih mengungkap faktor personal, menguatkan regulasi diri, membantu proses penyelesaian tugas, dan meningkatkan kualitas pencapaian. Soal nomor 13 yang dimana di sini ada kasus Sinta yang terlambat sekolah. Beberapa guru sudah menegurnya. Dia beralasan jika beberapa malam dia tidur terlambat karena mengerjakan tugas sekolah. Sinta pun berjanji akan datang lebih awal. Namun pagi harinya Sinta masih terlambat. Kali ini guru yang mengajar di jam pertama adalah Pak Dahlan, guru favorit Sinta. Dia merasa tidak enak hati ketika ditegur Pak Dahlan. Kemudian ia berjanji dalam hati untuk lebih baik. Dia tidak mau mengecewakan Pak Dahlan. Benar saja, hari berikutnya Sinta tidak terlambat sekolah. Dia juga merasa senang sebab mendapatkan pujian dari Pak Dahlan. Kasus Sinta menunjukkan pemahaman seperti apa dalam teori kontrol dan termotivasi perilaku mana yang dijalankan oleh Sinta. Hasil kolaborasi kami memilih poin yang E, yaitu berusaha agar orang lain berpandangan sama seperti kita. Motivasi 2 dan motivasi 3, menghindari ketidaknyamanan kemudian menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini bisa teman-teman buka pada modul 1.4. Yang nomor 14, soal berbunyi, dari beberapa isi kesepakatan kelas berikut, manakah yang paling menggambarkan keyakinan kelas yang berpihak pada murid? Kami memilih
Poin yang A yaitu kami saling menghormati, kami mengembalikan barang pada tempatnya, dan kami belajar dengan sepenuh hati. Soal nomor 15. Di sini soalnya berbunyi demikian. Ibu bertanya kepada Rinda, "Kamu terlihat murung, Rinda, ada apa nak?" Rinda menjawab, "Aku malu, Bu. Tadi Pak Imron menyebut nama anak yang harus ikut remedial. Namaku juga disebut." Ibunya menjawab, "Oh, jadi Rinda inginnya bagaimana?" Rinda menjawab, "Aku ingin soalnya diganti modelnya. Masa ngerjain soal pilihan ganda terus? Aku kan bosan, Bu." Menurut Anda, secara berurut kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Rinda jika jawabannya demikian? Kami memilih penguasaan dan kebebasan. Yang nomor 16. Anton dan Amri adalah sahabat baik yang kompak dalam berbagai hal. Namun ada kebiasaan buruk mereka yang beberapa kali dilakukan, yaitu usil dengan teman perempuannya. Suatu hari mereka mengusili Ani sampai menangis. Bila Ibu Tia, guru mereka dengan nada ramah berkata begini, "Posisi kontrol mana yang ia praktekkan?" Aduh, anak ganteng, kenapa ini bikin Ani menangis? Ibu sedih nih kalau kalian terus-terusan buat teman kalian sedih. Besok jadi anak-anak yang baik dong. Ya, biar Ibu senang. Berikutnya, bila Ibu Tia mengatakan kalimat ini dengan nada suara netral. Tahap segitiga restitusi mana ia praktekkan? Anton, Amri, coba sekarang ingat kembali apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati selama ini. Yang mana yang belum kalian tunjukkan. Nah, dari penjabaran soal pada poin 16 ini, kami memilih yang manajer dan menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya di sini soal nomor 17 yaitu dalam bentuk esai. Di sini ada soal dengan pernyataan sebagai berikut. Membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, tanggung jawab, kontribusi, dan kerjasama. Ini merupakan pengertian dari kolaborasi menurut kami. Terus yang selanjutnya, model manajemen perubahan berbasis kekuatan yang berpegang pada paradigma inquiry apresiatif dan konsep pendidikan positif. Kami menyebutnya Bagja. Terus yang nomor selanjutnya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kami menyebutnya filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Yang selanjutnya, di sini disebutkan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ini kami menyimpulkan yang dinamakan budi pekerti. Demikian penjelasan saya mengenai soal pretest CGP angkatan keempat. Untuk teman-teman semuanya silakan berkolaborasi dan berelaborasi untuk melakukan pemahaman sehingga diperoleh nilai yang sesuai harapan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, and share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.